Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Jamaah sekalian yang dijaga dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang terlalu banyak untuk bisa kita hitung. Tapi spesial adalah nikmat hidayah serta taufiknya, nikmat yang sangat mahal, yang betul-betul hak Allah saja. Bahkan Rasulullah pun tidak berhak memilih-milih orang untuk diberikan hidayah. Tapi Allah pilih, insya Allah optimis kita termasuk yang dapat hidayah. Semoga hidayah ini juga Allah jaga sampai kita menghadapnya nanti, insya Allah. Kajian kita berdasarkan tema adalah pindah kiblat, peristiwa pindah kiblatnya. Walaupun tidak sederhana ini peristiwa, karena nuansa turunnya itu clash civilization antara Islam dan Yahudi. Jadi nuansa turunnya ya, bahkan asbabun nuzulnya. Sehingga untuk peristiwa pindah kiblat yang seharusnya sederhana itu, baik settingan sirohnya ataupun settingan sirohnya dramatis. Sedangkan Al-Quran mencatat peristiwa ini sampai 10 ayat. Jadi sangat deeply lah, nggak main-main pindah kiblat. Jadi sebelum kita baca ayat-ayatnya, ya, pindah kiblat itu dari 142 Al-Baqarah sampai 152. Jadi totally 10 ayat. Backgroundnya memang begini, saya kira sejarahnya dulu. Ketika sholat diperintahkan, kiblat pertama kali itu ke Masjidil Aqsa. Dari sejak awal diperintahkan sholat, dari sejak awal-awal masih dakwah siri sudah ada sholat, tapi cuman 2 waktu, subuh sama isya, gampangnya gitu. Itu ngadep kiblatnya ke Masjidil Aqsa, sehingga posisi sholat Rasulullah supaya direct connect dengan Ka'bah, Rasulullah dulu posisi sholatnya itu di Rukun Yamani selatan. Jadi nanti kalau setelah Rasulullah menaklukkan Makkah, posisi imam tidak lagi di Rukun Yamani, tetapi di apa yang kita sebut dengan multazam, ya. Posisinya adalah yang Maqam Ibrahim. Nah, jamaah rahimakumullah, kiblat ke Masjidil Aqsa itu sampai Rasulullah hijrah masih ke Masjidil Aqsa. Sampai nanti bulan ke-16 Rasulullah di Madinah, tepatnya bulan Rajab, disuruh pindah, diperintahkan pindah oleh Allah. Walaupun ini yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sebetulnya pada saat awal Rasulullah pindah atau hijrah dan kiblatnya ke Masjidil Aqsa, ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai media, sebagai tools untuk mempersuasi Yahudi. Semacam ada kesamaan dasar gitu. Tapi sama Yahudi justru dijadikan sebagai bahan bullying, propaganda, agitasi gitu, provokasi yang membuat umat Islam merasa terbully. Kenapa? Ya, omongan Yahudi secara umum, Muhammad tanggung katanya, ikut kiblat kita tapi nggak mau bergabung dengan agama kita. Kenapa Islam tidak menjadi subsistem atau subkeyakinan Yahudi aja? Tanggung amat, kira-kira gitu. Ini cukup lama dan sangat mengganggu. Jadi Rasulullah angle-nya persuasi, angle Yahudi ini adalah bullying. Sampai Rasulullah gelisah. Sampai kegelisahan Rasulullah ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardaha.
Saya sering sesekali melihat engkau lagi sholat, wajah kamu itu suka berpaling ke langit. Ya sudah, maka aku akan palingkan wajahmu, arahkan wajahmu dalam sholat ke kiblat yang kau ridhoi. Bukan masalah ridho dari Rasulullah, nggak ridho dengan Masjidil Aqsa, tetapi masalah bullying itu yang jadi masalah. Nah, itu kita penggal di sini dulu. Kita pahami masalahnya dulu. Kita framing. Jadi memang susah sekali untuk ada satu kesamahaluanan dengan Yahudi, karena kehadiran Rasulullah ke Madinah itu, Yathrib, buat Rasulullah adalah misi dakwah, tapi buat Yahudi ini ancaman, karena ratusan tahun, lebih dari 500 tahun Yahudi sudah menguasai Yathrib dengan segala kelicikannya. Kerusakan pertama yang disebut dalam Al-Quran Surat Al-Isra itu banyak mufasir mengatakan semodel dengan kerusakan akhir zaman. Tapi kalau dulu Yathrib, kalau sekarang global, sama. Pada saat Yathrib dengan kekuatan rentenirnya, dengan produksi senjatanya dan ciptaan rekayasa-rekayasa perang. Jadi selalu 3 hal yang senjata Yahudi itu 3 hal. Jago bikin senjata, ya, terus banyak rentenir, terus pintar memprovokasi, pintar ngadu domba untuk perang. Jadi orang diojok-ojok untuk perang, karena perang buat dia bazar senjata, sekaligus proses untuk menjerat kepala-kepala kabilah. Kalau pada waktu itu, kalau di zaman modern adalah kepala-kepala negara kepada jeratan utang yang nggak pernah akan lunas gitu. Termasuk utang Amerika itu yang paling mustahil lunas. Selanjutnya gitu. Nah, Rasulullah datang, didapati secara politik hancur karena kekuatan politik itu berkerumuk di 2 tempat ya. Aus dan Khazraj itu perang sampai 50 tahun nggak pernah berhenti. Nah, Rasulullah datang, ekonomi penduduk Arab Aus dan Khazraj itu betul-betul lumpuh, nggak ada yang nggak keliru utang. Dominasi ekonomi, baik produksi, investasi, ataupun pasar, tangan Yahudi. Maka Rasulullah datang itu ancaman lah kira-kira gitu. Tapi sebetulnya nggak usah kita sebut-sebut juga bahwa perbedaan itu awalnya adalah perbedaan interest. Perbedaan interest itu akan berubah menjadi ancaman pada kedua belah pihak. Karena interest orang Islam ancaman buat Yahudi. Interest Yahudi ancaman buat umat Islam, sama lah gitu. Dan perbedaan itu pasti akan berujung kepada perselisihan minimal. Dan selalu diselesaikan finishingnya dengan peperangan. Jadi kalau kita heran dengan adanya perang atau tidak siap perang, berarti cara berpikir kita belum Qur'ani, belum sesuai dengan Al-Quran. Karena di dalam surat Al-Baqarah 252, kalau nggak salah nanti dicek, Allah mengatakan walau sya'allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kalau Allah mau, sebetulnya manusia itu nggak perlu bunuh-bunuhan, nggak perlu perang. Terus kenapa kok perang? Allah jawab dengan bahasa yang mutakabirnya Allah. Walakin Allah, tetapi Allah yaf'alu, melakukan ma yurid, apa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti manusia perang itu betul-betul basisnya adalah kehendak Allah. Cuman masalahnya kenapa Allah berkehendak seperti itu, kita nggak pernah dikasih bocoran. Cuman sesekali ada di surat Al-Baqarah ayat 260-an lah, nanti 250 sampai 60-an itu yang bunyinya begini. Walau la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Kalau Allah tidak benturkan manusia satu dengan manusia yang lain, maka dunia ini akan rusak. Kita mencoba memainkan logika kita. Kita cari data empirisnya. Kok bisa kalau nggak perang dunia rusak? Logika apa yang bisa menjelaskan? Dijelaskan dengan teori umat Islam, seluruh penduduk bumi ini, kalau overpopulasi
itu merusak bumi. Termasuk manusia tidak boleh over populasi. Masalahnya adalah dalam rantai makanan itu manusia paling tinggi, nggak ada predatornya lagi. Nggak ada lagi. Kan nggak ada kan ceritanya nanti berangkat kerja berlima, pulang tinggal 2, yang 3 dikonsumsi orang atau kelompok lain, kan nggak mungkin. Sehingga untuk membatasi populasi ini, budaya perang itu adalah budaya manusia. Sejak zaman Nabi Adam baru satu keluarga saja sudah ada pembunuhan. Qabil membunuh Habil. Nah, disitulah kenapa seluruh peradaban ini sadar. Yang nggak sadar blow on atau dungu kalau istilah Rocky Gerung, bahwa perang itu harus dipersiapkan. Kalau istilah yang terkuno tentang perang itu Yunani. Ada satu pemeo atau ada gium gitu ya, yang bunyinya begini. Civis pacem parabellum. Pernah dengar kan? Yang suka baca pasti suka pernah dengar. Civis pacem parabellum, yang artinya kalau kau mau damai, persiapkanlah peperangan. Kalau dalam bahasa kita namanya samapta. Kalau kita pakai bahasanya Jenderal Sung, The Art of War, yang bukunya diterjemahkan saya belasan bahasa, 18 bahasa menerjemahkan The Art of War-nya Jenderal Sung. Itu siapkan prajurit 1000 bulan untuk perang 1 hari yang gak jelas perang itu kapan. Siapkan prajurit 1000 bulan untuk perang 1 hari. Kalau Al-Quran apa? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi adullahi aduwakum wa min dunihim la ta'lamuhum wa la ya'lamuhum. Sama. Jadi kalau sebuah peradaban itu nggak bicara perang, kalau nggak bangsa itu lagi bodoh, kalau nggak lagi dibodohi. Semua dari sejak zaman dulu sampai hari ini, setiap kali bicara tentang peradaban, ya, standarisasi ini kualitasnya nama angkanya berapa itu angka yang paling menentukan angkatan perangnya. Kalau sekarang semua negara pasti salah satu indikator kekuatannya adalah anggaran pertahanannya. Jadi anggaran pertahanan hampir separuh dunia itu dengan satu negara Amerika kalah. Makanya Amerika itu unggul dalam banyak hal, karena memang dia anggaran belanjanya sampai 700 triliun. Saya lupa lagi detailnya. Tapi yang jelas Indonesia berapa? Ya beda banget gitu. Jadi salah satu kenapa negara-negara Timur Tengah itu nggak berdaya melawan hegemoni Israel yang cuma 14,5 juta itu. Jadi salah satu faktornya adalah mereka tidak pernah bicara anggaran senjata. Tiba-tiba pengen beli senjata, yang punya ya Israel, yang punya Amerika. Boleh kau beli ke senjata saya, tapi syaratnya kamu harus baik-baik sama Israel gitu kan. Maka dalam serangan ke Gaza itu melibatkan 24 pesawat tempur milik Emirat berikut pilotnya. Saya ada foto-fotonya itu dikirim orang. Jadi Emirat ikut bombardir Suriah. Bahkan di sekolah-sekolah Saudi itu beredar WA. Hamas itu bikinan Yahudi. Logikanya jungkir balik gak keruan. Hamas katanya bikinan Yahudi. Saya ada WA-nya dikirim orang. Wah kacau ini. Ada ulama yang namanya saya tahu. Jadi memang di Saudi kalau ada ustadz yang nggak menghina ikhwan muslimin, nggak mengatakan Hamas teroris, langsung dipecat. Termasuk dosen saya itu Pak. Ya pokoknya adalah berapa. Nah sama sekali ini. Kenapa? Karena nggak berdaya. Diplomasinya kalah karena nggak punya senjata. Duit punya, senjata nggak punya. Turki kenapa lebih superior dalam positioning diplomasinya? Ya karena
Turki itu termasuk produsen senjata, bahkan eksportir baja ke benua Eropa, Amerika, termasuk eksportir baja adalah Turki, metalurgi, al-hadid. Makanya ada surat besi di mana coba al-hadid. So, ya kalau kita cuman ingin menegakkan agama, cuman bisa bikin majelis taklim itu jauh api dari panggang, apinya di Solo, panggangnya di Bintaro, nggak matang-matang. Jadi jamaah rahimakumullah, ini pemikiran. Masalah aplikasinya ya tentunya kita harus analisa possibility research ya. Banyak pertimbangannya karena memang Rasulullah ketika pengen perang juga ditunda sampai betul-betul umat Islam terstruktur, terukur, teratur, rapi, institusional, punya basis yang utuh, baru bisa mengelola perang, baru boleh bicara perang. Kalau mengelola perang belum bisa, ya nggak usah bicara perang, kecuali diserang. Kalau diserang mau fardul ain, nggak usah diskusi fikihnya lagi, diserang kok fikihnya gimana. Jadi kalau yang namanya Gaza itu nggak ada lagi diskusi fikihnya, karena mereka diserang. Ya kalau Indonesia fikihnya harus matang dulu, kalau nggak jadi Amrozi CS. Nah, bedanya di situ ya, jangan dihukumi sama, jangan apple to apple gitu. Nah, tapi kalau konflik Yahudi sama Islam itu memang settingan Allah, konflik akhir zaman. Kenapa? Karena nggak mungkin bahwa konflik ini bisa diselesaikan dengan damai, nggak mungkin, mustahil diselesaikan dengan cara damai. Karena dendam mereka sama umat Islam luar biasa. Karena tanah air terakhir umat Islam itu Khaybar. Jadi tahun Rasulullah 7 tahun di Madinah, Khaybar lenyap. Sebelumnya yang di tengah Yasrib, Bani Qainuqa pertama kali, kemudian Bani Nadir, terus Bani Quraidah. Habis, dan setelah itu memang mereka nggak pernah punya tanah air. Dan jadi bangsa diaspora, bukannya diaspora yang ditolak, dibenci. Yahudi itu ditolak dan dibenci di mana-mana. Bukan karena subjektivitas yang nolak dan benci, karena memang pantas ditolak dan pantas dibenci. Karena sejak ada ajaran Talmud itu ada 2 bagian ya. Yang satu namanya Misnah, itu ceramah-ceramah Yahudi, catatan-catatan, tulisan-tulisan orang-orang Yahudi yang membenci Nabi Isa. Posisi mereka adalah menolak Nabi Isa. Satu lagi namanya Gemarah. Gemarah itu sebetulnya akal-akalan mereka, karena wahyu-wahyu yang tercecer katanya. Yang wahyu yang dulu nggak ketahuan atau yang Allah lupa mewahyukannya kita kumpulin gitu. Masalahnya adalah kontennya itu sangat megalomaniak. Istilahnya doktrin Mein Kampf-nya Hitler atau fasismenya Mussolini yang ingin mengembalikan kejayaan Romawi jauh. Karena kalau kita bicara tentang Hitler cuman bahwa ras Arya adalah ras unggul, harus mimpin. Katakanlah Inggris itu skandal Inggris arogan itu karena dia Anglo-Saxon. Ya, kalau Mussolini itu fasisme Mussolini. Tapi tetap kalah dibanding dengan doktrin Yahudi. Doktrin Yahudi selain ras Yahudi, selain keturunan Yahudi bukan manusia. Bisa diapain aja gitu loh. Udah itu settingan agama yang paling tidak masuk akal di dunia. Dia selalu bilang yang masuk surga itu Yahudi. Okay lah, katakanlah itu benar. Ya, katakanlah. Tapi jangan dikatakan juga salah pasti. Tapi katakanlah itu benar. Lucunya tidak boleh beragama Yahudi kecuali keturunan Yahudi yang matrilineal. Katakanlah matrilineal dan patrilineal sekalipun itu sudah masih egois. Ditambah lagi orang bukan Yahudi nggak boleh beragama Yahudi, artinya nggak boleh masuk surga. Lah agama macam apa itu? Comberan kan itu sebetulnya. Cuman dia itu betul-betul dikuyo-kuyo, dipleter-pleter sampai kemudian ada satu momentum Yahudi itu punya duit.
Yahudi punya duit. Ya skandal Knight Templar lah, semua orang bisa baca itu bagaimana Yahudi bisa membuat jaringan perputaran currency dan memiliki uang dan seterusnya. Pokoknya intinya begitu. Terus sudah mulai memainkan peranan ekonomi Eropa. Akhirnya merekayasa perang biasa, perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan perang-perang yang lain. Semua kelilit utang jaringan perbankan Yahudi yang dulu namanya Goldfish Note ya. Pokoknya cerita panjang itu, nanti habis waktunya. Akhirnya mereka masih dikuyo-kuyo sampai nanti Theodor Herzl itu, yuk kita punya tanah air sendiri, yuk punya negara sendiri. Awalnya itu Afrika yang dipilih, tapi nggak laku dijual. Argentina juga nggak laku dijual. Terus akhirnya dapat momentum 50 tahun sebelum 48. Jadi 1998 ya, memutuskan untuk di Israel. Kenapa? Karena di Palestina, karena Palestina itu jajahan Inggris sejak 1917 langsung, karena yang biayai perang Inggris itu adalah Rothschild langsung bikin tanda tangan Balfour bahwa Inggris akan mendirikan negara Yahudi yang nantinya namanya Israel di Palestina. Tadi separuh gitu. Jadi kalau seandainya jadi Yahudi, itu mimpi mereka berabad-abad untuk punya negara dan baru tumben punya negara. Terus kita ingin dapat ngerebut kembali dengan cara damai, gak mungkin gitu. Dan mimpi dia itu bukan hanya Palestina, tapi sampai ke Madinah, sampai ke Mesir, sampai ke Irak, Suriah gitu. Bintang David. Dan mereka mimpinya itu dengan konsep yang sangat matang gitu. Tapi sering gagal. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah berkehendak bahwa Yahudi di akhir zaman menang. Ya, summa radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdatnakum bi amwalin wa banina wa ja'alakum aktsara nafira. Paling banyak duitnya, paling unggul SDM-nya, paling banyak pengikutnya. Nah, sekarang ini Allah siapkan satu generasi yang menjaga Masjidil Aqsa, karena hadis itu mutawatir ya. La tazalu min ummati taifatun ala hakim mansurah la yahduman qadalum ila yaumil qiyamah gitu loh. Dan di riwayat Ahmad ditambahin, di riwayat yang lain tambahin, faman haula ya Rasulullah. Mughirah bin Syu'bah nanya, siapa sih mereka itu wahai Rasulullah? Haula ahlul Quds wa aktafiha, orang Qudsi dan sekitarnya gitu loh. Jadi Hamas ini ada hadisnya dan mutawatir. Tapi kalau berharap Hamas menang melawan Yahudi, ya enggak. Karena di belakang Yahudi itu Inggris, Amerika, Prancis, dunia, PBB, IMF, World Bank, semua. Jadi kapan bisa dikalahkan? Ya kalau umat Islam sudah menjadi kekuatan global yang bersatu lagi gitu. Jadi nggak mungkin diminta baik-baik. Pasti harus kekuatan. Nah, umat Islam kapan kuat? Kalau bersatu. Bersatu secara global. Kapan bersatu? Ya kalau kita silaturahim. Kapan kuat? Kalau bersatu. Kapan bersatu? Kalau kita silaturahim. Kapan kita bisa silaturahmi? Kalau kita tidak ego sektoral. Antar madhab, antar partai, antar ormas, antar pengajian. Kalau masih ada ego sektoral, maka nggak ada silaturahmi, nggak ada persatuan. Nggak ada persatuan, nggak ada kekuatan, nggak ada kemenangan. Jadi berkah banget itu Hamas, kelihatannya mereka menderita di dunia. Karena listrik itu cuma 4 jam per hari, karena suplai listrik masih dari negara Israel. Nah, kita mati listrik setengah jam aja udah blingsatan, penderitaan luar biasa. Tapi di sisi lain mereka lama-lama terbiasa berdamai dengan penderitaan. Saya membayangkan, saya juga pernah hidup tanpa listrik tahun 80-an. Setiap sore nyiapin Petromax, nggak masalah juga. Maka tangguh juga akhirnya. Kedua, mereka menderita di dunia. Mereka kalah, kena peluru, pindah alam di surga. Kalau kita kalah, pelurunya bukan peluru timah panas, peluru pemikiran.
jadi liberal, jadi sekuler, jadi dajaliin. Nggak mati, mungkin kekayaannya berlimpah, tapi setelah mati juga akhirnya akan mati, karena di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali mati. Yang lain tidak pasti, yang pasti cuma mati, yang lain nggak pasti. Nah, pasti mati, nah matinya masuk neraka. Na'udzubillahi. Jadi sekarang mereka diuji nyawanya, kita diuji pikiran kita, diuji emosi kita. Di mana pikiran dan emosi kita sekarang? Dompet kita terbuka nggak buat mereka? Yang pasti kalau nggak ya kebangetan aja. Saya nggak punya apa-apa, Ustaz, nggak. Pokoknya harus muktir qadar, musik qadar yang luas ada ukurannya, yang sempit ada ukurannya. Karena ini masalah keberpihakan. Nah, itu yang kita hadapi. Itu kesenyataan yang sangat deeply konflik, gak akan kelar. Jadi mereka nunggu Mesias, yang itu Dajjal. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu Dajjal. Gitu. Makanya kita menyebut wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid. Masihid itu Mesias ad-Dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah Mesias Dajjal. Itu yang mereka tunggu, karena memang pengikut Dajjal itu Yahudi. Sementara yang kita tunggu itu Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Lawannya gitu. Jadi ini ibarat ini skenario film itu. Penjahat yang paling pelotokan belum keluar, jagoan yang paling pelotokan belum keluar. Bagaimana memastikan bahwa kita bukan yang nunggu Dajjal? Karena kalau suruh ngaku nunggu Dajjal, Pak, orang pluralis juga nggak mau dituduh nunggu Dajjal. Tapi faktanya mereka nunggu Dajjal. Kalau kita nunggu Imam Mahdi itu tidak lahir dari demokrasi dan bukan penegak demokrasi. Dia penegak khilafah. Jadi kalau yang alergi sama khilafah, sebetulnya nunggu Dajjal. Gampang banget logikanya. Emang Imam Mahdi negakin apa? Kekhilafahan. Itu siapa yang bilang? Rasulullah yang bilang. Khilafah ala manhajin nubuwah di akhir zaman itu. Jadi gampang banget bedain. Ini Dajjaliyin atau Mahdiyin. Kalau ente anti khilafah, ini nggak usah bikin statement ente Dajjaliyin. Apalagi nggak suka dengan azan, Muslim nggak suka dengan suara azan. Wong suara azan yang paling dibenci Dajjal. Yang paling dibenci Dajjal adalah suara azan. Tiba-tiba ada Muslim ngakunya nggak suka azan. Wah, lo jangan-jangan korlap penyambut koordinator lapangan penyambutan Dajjal, walaupun ngakunya Muslim atau Muslimah kan gitu, gampang banget. Jadi kalau ente anti khilafah, walaupun nggak harus jadi Hizbut Tahrir ya, karena ini bukan merek dagang satu jamaah aja, semua orang berhak merindukan Imam Mahdi. Nabi Isa itu diam-diam ditunggu juga oleh orang Kristen. Diam-diam ditunggu, tapi mereka nggak terlalu terus terang. Cuma nanti ya memang Nabi Isa itu untuk menutup semua kesesatan Nasrani. Tak, semua dikasih tahu sama Rasulullah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, itu gambarannya ya. Jadi kalau seandainya kita itu ngaji tafsirnya serius, kita sebenarnya nggak akan pernah bisa ditipu Yahudi dan nggak pernah kita keliru dalam mengharapkan sesuatu dan mengantisipasi sesuatu. Tapi sudah Allah setting, memang umat Islam lalai. Umat Islam lebih suka ribut dengan temennya sendiri oleh hal-hal sepele. Ya khilafiyah itu harus kita bilang sepele. Akidah aja kalau yang furu kita nggak boleh serius. Akidah yang serius adalah yang usul, yang pokok-pokok gitu. Sekarang orang masalah sepele dibikin serius itu bukan main. Masalah jenggot bisa dia bikin berantem, masalah ideologi, masalah kekuatan dianggap enteng. Itu kan
apa yang namanya sungsang, kalau meminjam istilah lagi orang nggak suka dengan KPK apa? Sungsang. Apa namanya Brigden, mukibban ala wajhi, jalan kepala di bawah, kaki di atas. Ngacuk orang kayak gitu. Ribut sampai suudon sesama muslim untuk hal yang sifatnya khilafiyah, bainal mazahib, hanya gara-gara blow on, nggak tahu, dimanipulasi orang, akhirnya menjadi kereng banget sesama muslim. Senyumnya mahalnya bukan main, hanya gara-gara masalah sepele. Ini nggak boleh yang kayak gitu. Semua pihak yang mazhab yang paling berbahaya itu mazhab sas. Selain aku salah, nggak boleh, mazhab berbahaya. Kasihlah ruangan orang untuk diskusi, berdialog, toleransi, bineka tunggal ika, beda mazhab tapi kita muslim sama kan gitu. Kiblatnya sama. Nah ini sekarang kita kembali ke kiblat. Ini prolog conditioningnya agak kelamaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Akan selalu berkata, pakai fi'il mudhari ya, akan terus-terusan. Mereka berkata, siapa yang berkata? Sufaha'u minan nas, orang-orang dungu dari manusia. Sufaha itu translate-nya lebih tepat dungu. Dungu, karena safihun itu bodoh tapi dalam pengertian dungu. Apa yang mereka katakan? Ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sih yang membuat mereka jadi pindah kiblat dari sebelumnya kiblat mereka? Gitu. Tapi di masyarakat berkembang, ini Al-Quran yang simple. Di masyarakat terjadi diskusi, menjadi propaganda. Nah, berarti yang benar yang mana nih? Muhammad pelin-pelan nih. Satu. Kedua, sholat mereka sebelumnya salah atau benar tuh, diterima atau enggak nih? Gitu. Ini masalah nasih wan mansukh masalahnya. Padahal sudah dijelaskan oleh Allah, nasih wa mansukh itu kekuasaan Allah, nggak boleh diprotes. Manan sah min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha alam ala kulli syai'in qadir gitu. Jadi Allah itu maha kuasa, terserah Allah kan gitu. Tetapi diskusi di masyarakat seperti itu. Bahkan sampai ada beberapa sahabat yang menemui Rasulullah nangis, ya Rasulullah, saudara saya udah meninggal sebelum pindah kiblat, terus gimana ini gitu. Yes, propaganda itu sering berhasil. Propaganda itu sering berhasil untuk level masyarakat tertentu yang mudah dimanipulasi itu terjadi. Sampai Allah harus menjawab sendiri. Memakan liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menghilangkan iman, sholat dan pahala sholat kalian, nggak akan dihilangkan gitu. Sampai begitu. Jawabannya nggak ada lagi kecuali ya, qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Jawabannya kemahakuasaan Allah. Allah maha berkehendak, Allah maha kuasa, Allah pemilik jagat raya ini. Allah terserah Allah lah kira-kira gitu. Ini semua milik Allah kan. Nggak bisa dijelaskan dengan logika, nggak bisa dijelaskan dengan data empiris sejarah atau apapun. Walaupun data empirik sejarah ada fakta bahwa risalah dimulai di Mekah. Awwala baitin wudi'a lin-nas. Semua ahli tafsir sepakat Ibrahim itu tidak membangun Ka'bah, tapi meninggikan. Yarfa'u Ibrahimul qawaid. Dia kapan sih ada? Bahkan banyak ulama yang berspekulasi sebelum Nabi Adam sudah ada. Makanya Nabi Adam gak disebut bangun, tapi awwala baitin wudi'a lin-nas. Rumah Allah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Jadi dimulai dari Ka'bah, berakhir di Ka'bah. Ya. Tapi kenapa di Masjid Aqsa sempat jadi kiblat? Ya, kedekatan ke satu konsepan. Bahkan Rasulullah ketika dipanggil Allah ke Sidratul Muntaha itu harus transit dulu di Masjid Aqsa. Jadi siapa bilang bahwa hanya bukan orang, kalau ada orang mengatakan gini, Masjidil Aqsa Palestina itu bukan urusan kita. Udah, itu sama dengan mendeklarasikan diri bahwa dia bukan orang Islam. Atau memang dia andek
Yahudi. Termasuk saya pernah dapat pertanyaan Pak di sebuah majelis taklim di Jakarta. Masjidnya keren juga, 20 miliar bangun masjidnya. Saya ditanya, Pak Ustadz, apa nggak sebaiknya orang Palestina itu hijrah aja? Kan Rasulullah juga hijrah kan. Nanti kita siapin lah tanahnya, di ini mana mau pindah kemana, gini, gitu. Aneh males banget jawab itu. Saya jawab dengan bahasa gini aja. Yang ada usulan agar Muslim Palestina pindah atas nama hijrah, disadari atau tidak, itu telah mendukung program Yahudi untuk membersihkan Islam dan umat Islam dari Palestina. Langsung alhamdulillah, ini yang nanya itu orangnya baik, WA akan ke saya minta maaf, tobat. Kalau enggak ngeyel kan. Jadi anteknya Yahudi tanpa disadari. Kita harusnya bersyukur dengan Allah dan berterima kasih dengan Hamas terutama yang Allah berkahi ya. Kan salah satu postingan di video itu ya, keluarga siapa, Misrawi apa namanya itu, lagi ngurus anaknya kembar 3. Jadi sering kembar sana itu. Jadi wafat syahid 200 orang, lahir 3.000 gitu. Itu kan Allah yang bikin. Tapi tangguh luar biasa. Ya saya betapapun saya kenal dengan sebagian dari mereka ya. Saya juga pernah ketemu dengan mereka juga. Ngobrol memang beda. Memang beda. Karena generasi lahir tahun 70-an itu sekarang berarti umurnya katakanlah 50-an. Itu memang orang yang nggak pernah hidup nyaman. Makanya tangguh banget, gemblengan. Ibarat kita ini lahir di kebun binatang, kalau mereka lahir di hutan gitu. Survivalnya memang wah dahsyat Pak, survival. Nggak kebayang bahwa itu bisa lahir dengan cara-cara keluarga sakinah. Hasil survei anak-anak yang lahir dari keluarga sakinah ini malah lembek-lembek kok. Karena bapaknya perfeksionis, servisi total, pesantrennya modern juga kayak orang umroh. Wah, asrama, masjid, kantin, laundry, kelar semuanya. Malah lebek-lebek. Anak saya semuanya tiga-tiganya lulusan pesantren modern, ya lebek-lebek. Itu salah satunya. Lebek-lebek, enggak tangguh kayak bapaknya gitu. Bapaknya tangguh, kepepet. Jadi begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, yang kepepet-kepepet ini hebat ini. Anda boleh mengatakan hati-hati ya, keluarga sakinah itu hanya akan melahirkan anak-anak yang lebek-lebek kalau salah settingan pendidikannya. Kayak istri saya, "Bi, aku pengen umroh lagi, enak umroh." Gimana nggak enak? Masjid, hotel dilayani ya. Semua orang pasti bilang umroh itu, nah di pesantren kira-kira ke pesantren modern ya kayak gitu. Dilayani. Kantinnya aja ada burger, ada apa, spaghetti, wow. Gimana coba? Kalau pesantren zaman saya dulu kan ditengok nggak boleh sama Pak Kiai. Setahun sekali dikau-tahu udah syukur gitu. Bapaknya kita melo sebulan gak ditengok aja. Jadi sini jamaah sekalian maafumullah. Nah, yang ingin saya sampaikan lebih penting, ini ayat berikutnya. Di balik pindah kiblat itu ada delivery message, bahkan delivery mission. Dan dibikin oleh Allah lewat sebuah peristiwa yang tak akan pernah terlupakan. Jadi pindah kiblat itu gini. Rasulullah lagi berkunjung ke perkampungannya Anas bin Malik karena ada sahabat yang sakit. Ya. Terus pulang, di tengah jalan masuk waktu zuhur atau asar lupa saya. Masuk waktu zuhur ya, zuhur, maaf. Istilahnya sholat Masjidil Aqsa ngadep ke utara. Tiba-tiba dapat 2 rakaat, dapat perintah pindah kiblat, balik langsung 180 derajat karena posisi Mekah itu selatan. Allah merencanakan itu bijaksana juga. Kalau pindah kiblat waktu sholat di Madinah kan udah ada buildingnya. Ini enggak di tempat terbuka, ya Rasulullah balik, ya makmumnya muter aja gitu. Tapi sekarang sudah ada masjid yang namanya Masjid
Qiblatain, ya kira-kira 7,3 km dari Madinah, dari Masjid Nabawi. Nah, ini bisa bayangin itu. Dari ngadep ke utara ke ngadep, ya Allah kok istilahnya kok bisa-bisanya Allah nyuruh pindah kiblat kok 2 rakaat zuhur. Akhirnya 2 rakaat ngadep ke utara, 2 rakaat ngadep ke selatan. Artinya momentum ini luar biasa untuk diingat oleh semua orang. Tetapi nanti akan kita bicarakan bahwa sebetulnya bukan masalah kiblat physically secara situs, tapi lebih kepada kiblat pemikiran, kiblat budaya, akumulasi. Karena nanti ada sindiran dari Allah Subhanahu wa taala, lo percuma aja kiblatnya beda, tapi secara dalam sholat doang, tapi kiblat politik, ekonomi, kiblat syahwat sama, kira-kira gitu nanti di ayat-ayat berikutnya ya. Percuma aja lo kiblat sholatnya Mekah, tapi begitu kiblat politiknya Washington, gitu loh. Itu percuma aja loh, kira-kira gitu. Tapi itu nanti. Nah, delivery message untuk kita jadikan misi adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakibratan ila alladziina hadallah wa ma kana liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ini paling separuh dari ayat ini kita bahas ya. Dan demikianlah itu cara Allah, momentum Allah, how Allah, why Allah, itu ya. Menjadikan kalian sebagai ummatan wasato. Jadi pindah kiblat itu momentum deklarasi lahirnya umat Islam, umat wasato. Deklarasi dengan cara yang sangat unik, yang luar biasa. Dari sejak itulah 16 bulan Rasulullah memfounding masyarakat Islam Madinah, saatnya digriting untuk menjadi umatan wasato, umat pertengahan, tengah-tengah, seimbang, harmoni, kontennya gitu. Tapi sekarang ditafsirkan dengan cara salah aplikasinya, umat setengah-setengah. Seharusnya umat tengah-tengah, tapi malah ditafsirkan umat setengah Islam, setengah lain, talbisul haq. Jadi umatan wasato. Jadi kalau wasato itu pertengahan, harmoninya ada, kebalansiannya ada, keseimbangannya ada. Pokoknya nanti didetailkan ketika kita bicara umatan wasato itu kriterianya apa mungkin lain waktu. Tapi itu sifatnya knowledge ya, karena prakteknya kita sekarang siap perang susah banget nih. Nah, untuk apa umatan wasato ini? Litakunu syuhada 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi-saksi atas seluruh perilaku manusia. 'Alan nas, atas. Jadi posisinya itu saksi superior. Menjadikan saksi tafsir di banyak tafsir itu nanti di akhirat kita jadi saksi ketika umat ini diadili, saksi ahli lah minimal gitu ya. Kalau nggak saksi fakta, minimal kita saksi ahli. Tapi untuk jadi saksi di akhirat sesuai dengan visi dan misinya, di dunia ada syaratnya. Karena banyak saksi dipanggil pertama saksi, kedua sudah tersangka. Ya, supaya tidak jadi tersangka, ada pedoman dan panduan bagaimana menjadi saksi. Kalau menjadi saksi kan nggak mudah ya. Pertama saksi ahli atau enggak saksi fakta. Tapi yang pasti tidak boleh kalau terlibat nggak jadi saksi, jadi tersangka. Maka di surat Al-Hajj yang turunnya hampir bareng dengan surat ini, karena surat Al-Hajj itu turun ya beberapa bulan sebelumnya aja. Di penghujung surat Al-Hajj itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih wattabakum wa ma ja'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim ya wasamakum muslimin min kulli hadza litakunu syuhada 'alan nas. Lihat Rasulullah itu takunu syuhada 'alan nas. Gitulah.
Jadi syarat untuk menjadi saksi itu pertama apa? Wahai orang-orang beriman, kita beriman. Rukuk, sujud, ibadah. Terus lakukan kebaikan, jadi orang baik. Jadi ada orang rukuk, sujud, ibadah, korupsi, batal jadi saksi. Jadi kejawen, batal jadi saksi. Jadi proksi Yahudi, lebih batal lagi untuk jadi saksi. Kalau sudah ibadahnya bagus, jadi orang baik, baru jihad. Wajah itu filah haqqa jihadi. Jihadnya orang yang nggak beribadah salah. Jihadnya orang yang nggak baik salah. Mau jihad politik, jihad ekonomi, syaratnya adalah iman, ibadah, orang baik. Jadi siapa yang mau jadi saksi? Silahkan. Iman, ibadah, orang baik, dan berjihad. Nah, begitulah Allah wajtabakum, begitulah Allah memilih kalian. Jadi Allah milih bukan sembarangan, tapi pakai kriteria, dan kriterianya beda dengan kriteria untuk jadi ASN KPK. Jadi kriteria Allah yang paling kita hiraukan, yang paling kita pedulikan. Kalau kriteria apa? Jadi ASN KPK, ya memang begitu. Kalau nggak gitu malah aneh. Pokoknya jadi anggota KPK syaratnya apa? Alkohol 30 juz, yang mulai nggak pernah ditinggal. Nah itu mah Izzuddin Al-Qosam tuh. Beda banget gitu. Jadi kalau syaratnya kayak gitu, oh gitu toh, ketahuan lu siapa? Kita nggak usah marah-marah, karena kita justru tahu siapa mereka tujuannya apa. Terus gimana dong? Ya nggak jadi masalah. Selama terjadi di bawah kolong langit, di bawah arsy, nggak usah dipikirin. Yang di atas langit itu yang kita pikirin. Nasib kita menurut Allah itu yang kita pikirin. Mentok-mentoknya apa sih? Katakanlah ya paling mati. Kalau mati masuk surga, mau kenapa? Kalau perlu hari ini. Ngapain ditunda-tunda kalau hanya untuk masuk surga? Jadi nggak usah terlalu bikin pening masa depan, bla bla bla. Nggak apa-apa, memang begitulah Allah tunjukkan al-haq, batil. Semakin cetol untuk kita berpihak dan sebagainya. Sampai di sini dulu ya, waktu sudah membatasi kita. Jadi di balik pindah kiblat itu Allah melahirkan satu umat yang visi dan misinya itu untuk menjadi saksi peradaban dunia. Jangan lupa, walaupun kita nggak harus jadi superior secara fakta, tapi secara mental harus. Karena Nabi Ibrahim itu nggak pernah menjadi orang superior secara faktual, tapi secara mental. Ibrahim belum pernah jadi pejabat. Selalu bahkan terkucil, selalu minoritas, selalu nggak berdaya. Tetapi beliau adalah saksi peradaban yang sukses gitu loh. Jadi kalaupun kita bukan siapa-siapa, kita saksi peradaban, nggak masalah. Tapi walaupun jadi presiden sekalipun, ya nggak ada gunanya kalau bukan saksi peradaban. Demikian ya, dilanjutkan di lain waktu. Semoga Allah masih berikan kita kesempatan dan kemauan yang maksimal ya, untuk bisa terus mencerahkan kita untuk menuju Shirathul Mustaqim. Hadza ma'qul. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu pasti, tapi kalau kita telisik hadis-hadis memang analisa para ustadz, bukan saya aja sendiri ya. Emang di zaman sekarang ini ada mulkiyah jabriyah, kekuasaan-kekuasaan paksaan ya. Kekuasaan-kekuasaan yang dipaksa-paksa, yang nggak berdaya, nggak punya independensi, dan setelah itu memang khilafah ala manhaj nubuwah, dan khilafah ala manhaj nubuwah itu kemungkinan besar itu Imam Mahdi. Dari sisi tanda-tanda zaman yang dinubuatkan oleh Rasulullah, episode Dajjal versus Imam Mahdi dan Nabi Isa itu sudah mulai mendekat. Tapi namanya masa depan yang tahu hanya Allah. Kita hanya pakai framing hadis, ya kemungkinan besar mungkin tahun 2050 kayak gitu itulah. Kita nggak tahu, suasana kebatinan kita nggak tahu. Jadi jawaban yang dominannya wallahu a'lam bisawab, karena kita ketemu Mahdi atau tidak, surga dan neraka tetap kita yang menentukan kok. Kita sendiri yang menentukan. Mau ketemu Dajjal atau tidak, surga dan nerakanya ya kita sendiri yang menentukan. Kita tidak ditentukan surga dan neraka kita oleh Imam Mahdi, neraka tidak ditentukan oleh Dajjal, ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi make everything easy aja lah, jangan gerentoyo gitu.
Yang pasti tugas kita adalah ikut mempertahankan Masjidil Aqsa untuk tetap menjadi milik umat Islam. Toh kehadiran Yahudi itu ilegal. Karena sebelumnya Palestina itu terakhir milik umat Islam, otoritas Turki, Utsmani, direbut Inggris 1917, itu dijajah oleh Inggris ya sekitar 50 tahun baru nanti jadi diserahkan ke sebagian ke Israel kemaruk kan gitu kan. Settingan cerita gitu. Jadi kalau kita ngelawan Israel itu ngelawan kedoliman, ngelawan kemarukan. Itu yang penting kita tetap berpihak kepada Hamas terutama, Palestina secara umum. Dan kita alhamdulillah serangan Israel kemarin itu membuat Hamas dan Fatah yang selama ini sering berseberangan kepentingan kayaknya semakin ada common enemy gitu. Wallahu a'lam. Saya dari sejak awal-awal ngaji di sini udah ceritakan bahwa Islam tidak pernah bertentangan dengan kebangsaan dan nasionalisme. Mungkin bukan daripada bagian dari iman secara direct, tapi minimal bagian daripada fitrah. Nasionalisme itu adalah mengutamakan orang kerabat kita, orang dekat kita daripada orang lain. Pastilah secara fitrah manusia akan mengutamakan anak sendiri daripada anak tetangga. Itu nasionalisme. Dan Islam mengajarkan ihsan, kebaikan-kebaikan yang kita berikan ke orang lain, itu prioritasnya pertama orang tua, kedua akrobin, ketiga tetangga, kan gitu, dan orang-orang yang dapat masalah, masakin, fuqara, dan seterusnya. Jadi sebetulnya Islam itu nggak pernah tabrakan dengan nasionalisme. Tetapi nasionalisme yang tidak hulat, yang hipokrit, right or wrong is my son, nggak boleh. Walaupun anak kalau salah ya tetap salah. Deklarasi manifesto umat Islam ketika umat Islam lahir di Madinah dan Rasulullah membacakan manifestonya, salah satunya adalah al-muslimuna yadun wahidun ala kulli dzalimin mahma kana walada ahadihim. Orang muslim harus sepakat satu tangan, satu kekuatan menentang kezaliman meski pelakunya anak sendiri. Islam menginginkan kebaikan buat anaknya, buat orang tuanya, buat kerabatnya, buat bangsanya. Itu tidak diragukan, tetapi tidak boleh hipokrit. Wah, ini anak saya mau salah juga nggak boleh disalahin. Enggak, Rasulullah bahkan bilang, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Jadi, kalaupun seandainya walaupun nggak mungkin Fatimah putri Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Jadi kalau umat Islam ditanya, umat Islam cinta, kita bela mati kalau perlu. Orang lain menjarah kekayaan kita, kita larang, gitu. Kita hadang, gitu. Orang ingin membuat rakyat Indonesia melarat, ya nggak bisa. Itu NKRI yang benar kayak gitu. Tapi kalau dia cuman omdo, NKRI harga mati, padahal di otak dia NKRI udah gak ada harganya, ya kan? NKRI harga mati, memang masih ada harganya, mas? Kagak ada. Semua orang boleh ngejarah, boleh blusak-blusuk. Agraria nggak ada undang-undang, kependudukan sudah ditabrak semua. NKRI gak mati mananya, harganya nggak ada bahkan di otak ente kok. Ya kan? Kalau kita NKRI gak mati bener pak, secuil tanah sak bunguk batuk senyari bumi kan gitu. Jangan coba-coba jarah kekayaan alam kita, jangan dolimi rakyat kita. Itu baru Muslim yang betul-betul Muslim. NKRI harga mati, alah. Belgedes nggak jelas itu. Harganya mana? Nggak ada harganya kok. Jadi kita itu diprovokasi atau dipropagandai oleh hal yang sebetulnya bohong total. Islam tuh nggak pernah bertangan dengan nasionalisme. Gak pernah sedetik pun Islam tuh bertangan dengan nasionalisme. Kenapa menantang orang zalim? Ya zalim itu objeknya kan. Loh, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kalau tidak ada batas-batas kebaikan dan keburukan, kedoliman dan kebaikan, itu mencelakai kita. Karena yang membuat kita bangkrut juga ternyata satu nusa, satu bangsa. Yang bikin kita celaka, keblangsak itu juga ternyata nasionalisme hipokrit yang palsu. Satu nusa mas, tapi itu nginjek-injek kepala saya gitu. Satu nusa, satu bangsa iya, tapi itu mendolimi saya. Itu menindas saya, gak peduli kalau udah kayak gitu. Kedoliman itu jauh lebih berbahaya dibanding hanya kesamaan-kesamaan baik. Itu ruangan kosong. Isinya apa yang penting gitu?
Katakanlah ente hidup di negara komunis, suruh satu nusa satu bangsa terus mencampakkan Islam. Loh, kita itu menawarkan justru dunia ini milik satu keluarga kok, milik keluarga Nabi Adam, satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, satu agama Islam kok. Jadi dengan demikian, propaganda kayak gitu ya harus dikonter. Islam itu nasionalis dalam konteks positif. Bukan dalam konteks hipokrit dan negatif. Itu. Kalau yang kayak gitu harga mati. Masih ada harganya apa? Di mata mereka loh. Wallahualam bishawab. Indonesia bahkan terakhir dapat gelar termasuk negara yang memalukan. Di antara daftar negara-negara yang memalukan, Indonesia masuk. Walaupun kita juga ikut malu. Walaupun kita nggak bertanggung jawab tapi ikut malu juga. Tapi sebetulnya konstitusi kita udah bagus. Para founding fathers negara kita sudah melawan segala macam kedoliman. Nah, gampangnya kayak gitulah. Tapi memang orang ketika utangnya terlalu berat, Pak, independensinya hilang. Kalau juga nggak independen, ngomong juga dikasih teks orang lain kali. Lo boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong ini. Kalau ngomong begini, gue tagih lo utangnya, kira-kira gitu ya. Mau bayar hari ini nggak bisa gitu. Saya kira kalau masalah diplomasi, masalah politik, Pak, tidak bisa dijelaskan di front stack. Harus dijelaskan di back stack. Ya pokoknya gini loh, ini sekedar contoh aja. Saudi, Emirat, Mesir, itu kok kelihatannya pro Amerika, pro Israel ya, gitu ya. Iya. Tapi sebagai diplomasi itu sudah maksimal yang bisa dia lakukan. Kenapa? Karena mereka dalam under pressure, di bawah tekanan. Ya, Emirat itu kenapa sih Samina Wato nama Israel? Ya karena udah lama diciptakan ancaman yang namanya Iran. Iran itu kalau ngirim roket ke Emirat itu kayak cuman nyebrang Selat Sunda doang. Cuman berapa puluh kilometer gitu. Sementara Iran punya rudal yang jaraknya jauh, balistik bahkan. Akhirnya sudah lama dibikin gemeter. Emirat yang hidupnya selalu enak sejak tahun 70, mereka 30 tahun yang lalu Emirat itu gurun pasir, orang miskin ya. Ya, sekarang kaya gitu. OKB lagi seneng-senengnya punya aset, anytime lenyap nih. Bingung kan? Kalau gitu aku harus punya senjata. Ya boleh, dijanjikan 50 pesawat tempur oleh Amerika dan Israel. Tapi setelah dibeli, ternyata malah untuk ikut, ayo ikut dong, menembakin Gaza. Jadi Saudi itu kan kelihatannya doang pusat peradaban Islam, tapi kan proksinya. Jadi dia itu sebetulnya iya Islam, tapi bonsai. Kalau tumbuh cabangnya terlalu tinggi dipotong, akarnya juga dipotong, ditaruh pot, cakep, diindah dipandang, tapi tidak sejatinya. Jadi Saudi dari sejak berdirinya itu bayaran upah karena telah membantu meruntuhkan Turki Utsmani. Jadi kalau ente mengharapkan Saudi lebih dari yang sekarang, mereka under pressure juga. Kalau Saudi ancamannya apa? Houthi itu punya rudal, punya drone. Dan sasaran teskisnya itu apa? Aramco. Saudi kehilangan Aramco, sakaratul maut. Iya kan? Dari situ itu diplomasi, Pak. Jadi kalau jawaban tentang politik saya hand off. Kecuali backstack. Karena banyak informasi yang sebetulnya undercover ya, shadow yang kayak gitu tuh. Tapi secara umum, Anda udah gak usah khawatir. Mereka hanya bisa menguasai pada tataran governance. Pada tataran umat, arus anti kapitalis, arus anti sosialis, arus anti Israel, arus anti Amerika tetap eksis. Di Timur Tengah tetap eksis. Di Yordan, ya sekarang ternyata ISIS betul-betul proksi kan? Karena ISIS ingin menyerang Palestina, Gaza, betul proksi. Dan kita sudah tahu Joe Biden itu siapa sih Joe Biden? Joe Biden ketika masih jadi anggota Kongres, Senat atau Kongres, dia menggembar-gemborkan investasi 50 triliun dolar untuk mendukung Israel, kan investasi Amerika jangka panjang. Jadi Joe Biden itu berharap Joe Biden itu mungkin wajahnya selembut salju, ya. Wajah bayi tanpa dosa. Kebalikan wajahnya Donald
Donald Trump. Tapi masalah kesadisan ini jauh lebih sadis. Pasti bedil-bedilan di mana-mana terjadi gitu. Itulah urusan diplomasi. Jadi kalau masalah wilayah diplomasi, negara apa, waduh Pak, itu backstack semua itu. Enggak frontstack. Tapi kita tetap optimis, yang melayani Amerika dan Israel mungkin 100%, tapi governance. Dengan tingkat yang berbeda-beda, mereka tidak ada pilihan kecuali harus melayani mereka. Karena begitu tidak melayani mereka akan dibikin runtuh ekonominya. Mesir, walah itu Mesir mah Hamas tuh kayak ATM mah dia. Dia pura-pura dukung Hamas. Mau berapa sih? Amerika gitu. Dapat duit gitu-gitu aja dari dulu. Dari zaman PLO. Seluruh dunia Pak, selama Bank Dunia masih eksis, World Bank, IMF masih eksis, Basel Bank masih eksis, PBB masih eksis, selama itu pula Pak, nggak akan ada peluang-peluang untuk governance, untuk bisa melawan face to face dengan kekuatan Amerika atau Israel. Belum ada. Kenapa? Dibikin 2-3 bank bangkrut aja, habis sebuah negara. Karena sebagai jaringan arus keuangan itu udah kayak pembuluh nadi perbankan itu. Nggak bisa. Untuk sementara ini kita nggak usah terlalu memusingkan omongan-omongan para diplomator. Tanggung sendiri mulut mereka nanti di hari kiamat, biar gunting-gunting sama Allah, biarin. Tapi di kita tetap barok dengan statement-statement yang tidak pro Hamas, pro kemerdekaan negara manapun, termasuk Uighur, Rohingya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi ini wallahu a'lam, tapi settingannya kan memang hadis sahih Bukhari Muslim, kita semua hafal hadisnya ya. La taqumu sa'ah hatta yuqatil muslimul yahud. Jadi tidak akan pernah berdiri hari kiamat sampai muslim memerangi Yahudi ya, fayaqtuluhum, dan umat Islam mengalahkan mereka, wa yastabul yahud. Yahudi suka bersembunyi, tetapi setiap kali bersembunyi, fayaqul hajar wal asjar, ya muslim hadza yahudiyun khalfi faqtulhu. Tiap kali ngumpet batu dan pohon pun akan mendadak bicara, dramatis gitu. Muslim nih Yahudi ngumpet, bunuh dia. Kecuali pohon gorkot kan, karena itu pohon Yahudi gitu. Tapi bukan, jangan teksnya yang dihiraukan, tapi konteksnya ini gini. Yahudi itu tukang sembunyi. Itu udah pasti di surat Al-Hasyr ayat 14. Dia kalau perang pasti ngumpet. Nggak pernah nggak ngumpet. Sekarang ngumpet di mana? Ngumpet di mana? Ngumpet di diplomasi, ngumpet di kekuatan ekonomi, ngumpet di PBB, ngumpet di gitulah. Ngumpet di Eropa, tapi nanti nggak ada tempat ngumpet lagi, gampang gitu. Kecuali pohon gorkot. Waduh, kalau gitu pohon gorkot dong Ustaz yang jahat. Enggak. Itu justru kita nggak usah kemana-mana ntar nyarinya ke pohon gorkot. Jadi kalau nyari Yahudi nggak usah kemana-mana, langsung ke pohon gorkot, gitu. Nah, masalahnya adalah sekarang itu mereka masih disembunyikan, masih dilindungi, masih dibentengi oleh kekuatan-kekuatan globalis cabal atau globalis, otoritas globalis gitu. Ya sampai mereka nanti nggak ada tempat ngumpet. Maksudnya apa? Nanti seluruh dunia akan sadar bahwa Yahudi itu dengan segala macam karakternya, kepribadiannya, pemikirannya, bahkan agamanya itu musuh manusia secara umum. Sampai semua sadar. Karena berkali-kali Amerika juga sadar. Bagaimana Nixon ngomong, bagaimana John F. Kennedy ngomong bahwa Yahudi itu musuh peradaban. Sebenarnya dia musuh peradaban. Cuman sekarang yang nyadar sedikit. Nanti semuanya nyadar. Nah gitu. Nah disitulah Yahudi habis. Tapi apakah ini zaman Imam Mahdi atau tidak? Nggak definitif hadisnya. Nggak definitif. Karena nanti pengikut Dajjal itu 70.000 Yahudi. Pengikut Dajjal itu 70.000 orang Yahudi. Sekarang Yahudi kan masih 14,5 juta. Statistik resmi. Jadi kalau nubuat Pak, biarin aja ngalir lah. Yang penting kita bertanggung jawab di lingkungan kita ini, di skop kita ini, dan kita peduli dengan mereka gitu. Pastikan aja itu. Kalau masalah ke depan gimana? Wallahualam kita saya malah berharap nggak perlu ketemu Dajjal dari Imam Mahdi. Takut saya nggak lolos Pak. Udah tua renta begini suruh ke sana cuma jadi beban doang. Iya kan?
Oh, naik tangga aja satu, satu, turun satu, satu gitu ya. Sebentar lagi sweet 70 kan kita ini. Ya kok kalau bisa malah nggak kebelet banget saya ketemu Dajjal atau Imam Mahdi, takutnya ya lah Pak, kalau pensiunan begini bagaimana sih? Ketemu Imam Mahdi juga ditandu. Tapi kalau ternyata ketemu, saya insya Allah termasuk yang berusaha untuk jadi pasukannya. Tapi lulus seleksi apa enggak? Kayaknya enggak gitu loh. Lu ngapain di sini? Ya biarin deh gue jaga barang kan gitu kan akhirnya kan. Ya, padahal tentara kan ada yang penting juga Pak, nungguin. Ya aku yang masak deh, masak. Wah kalau masak jago saya kan gitu. Tapi intinya mentalitas kita yang kita bangun. Jadi begini, Yahudi itu nyasar 40 hari, 40 tahun itu sudah nyasar, dulu dinamanya lembah Tih. Nabi Musa hijrah, umat yang ngeyel dibikin nyasar 40 tahun. Setelah ketemu jalan, Nabi Musa udah wafat. Nabi Harun juga udah wafat. Terus yang membawa hijrah itu Yosua bin Nun ya. Tapi lewat Yordan dia, lewat Yordan. Baru sampai lembah timur Sungai Yordan mereka sudah stuck di situ. Masuk betul-betul Palestina itu nanti di zaman Daud. Di zaman Daud merdeka dulu dari Jalut di lembah timur Sungai Yordan, baru nanti nyebrang ke terus nanti sampai ketemu Bukit Zion atau Sohyun ya. Nah, baru nanti memberikan kastil Sulaiman di situ. Jadi itu sudah kelar. Jadi jangan diotak-atikkan ke sekarang. Jadi nyasar justru yang kita pikirkan sekarang jangan-jangan umat Islam lagi nyasar juga 40 tahun gitu. Iya kan? Umat Islam lagi nyasar kan. Jadi sekuler itu nyasar, jadi liberal itu nyasar gitu. Nyasar secara ideologis justru lebih bahaya. Ya, udah Pak Rudi.